Bertemu lagi dalam ibadah minggu hari ini. Beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu boleh bernyanyi dengan saya karena saya tahu lagu ini pasti kita ketahui bersama. Gemuruh ombak menderu, berlombang menyusur pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini.
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perayaan Natal Keluarga Besar Tuagama Klasis Kota Ambon tahun 2024, maka panitia akan melakukan kegiatan basar berupa penjualan ayam bumbu rewe dan kasbi dengan harga Rp30.000 per porsi. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari ini, Minggu tanggal 5 Mei 2024, setelah kebaktian pagi pukul 9 WIB, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon bantuan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kegiatan dimaksud. Yang kedua, kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 pukul 18 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Yang ketiga, penerimaan kolekta Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp15.624.000. Syukur sebesar Rp6.176.000, persepuluhan sebesar Rp2.167.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.050.000. Yang keempat, penerimaan kolekta Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp7.060.600. Syukur sebesar Rp1.397.000, persepuluhan sebesar Rp1.340.000, dan sarana fisik sebesar Rp637.000. 5. Kebaktian Minggu tanggal 5 Mei 2024 saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta A. Beresabi. Yang keenam, Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Yang ketujuh, pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Delsia Parera dan Dana Noya, Muluka Bambo, dan Wid Ensemble. Lagu Profesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 407. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 5 Mei 2024. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumawa MTH, Ketua. Pendeta M. Takarya MSI, Sekretaris. Jemaat semua diundang berdiri.
Marilah kita mulai ibadah ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing kita dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, kita akan ada dalam berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus.
jemaat dimohon berdiri untuk kita ada dalam petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Pujian dari Delsia Pereira. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Pujian yang akan saya bawakan di pagi hari ini mungkin di antara kita semuanya sudah tahu. Pujian ini mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita bahwa setiap pergumulan, susah, senang pun Tuhan tahu, tinggal bagaimana kita menyerahkan semuanya pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar.
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat yang kekasih, dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran,
untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perikop bacaan kita Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 merupakan bagian pendahuluan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Tujuan Amsal. Bahwa tujuan Amsal untuk mengajarkan hikmat dan pengendalian diri. Tidak saja cukup hikmat, tetapi juga pengendalian diri serta untuk menolong orang belajar apa yang benar. Dan di atas semuanya itu, orang yang memiliki hikmat berarti orang yang menghormati dan menaati Tuhan. Ada 5 kali pengulangan kata untuk. Ya, ada 5 kali kalau kita baca 7 ayat itu. Dan kata untuk yang diulang-ulang itu kemudian diikuti oleh predikat seperti untuk mengetahui, untuk mengerti, untuk menerima, untuk memberikan. Jika predikat yang kita tahu menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek tertentu, maka tujuan kitab Amsal ini tidak saja untuk menunjuk pada tindakan atau perbuatan. Sekali lagi tidak saja menunjuk pada tindakan dan perbuatan, tetapi nilai. Ada nilai yang terkandung pada sebuah tindakan atau perbuatan manusia. Ini yang disebut kualitas dari tindakan dan perbuatan manusia. Sastra hikmat menekankan bahwa hidup orang berhikmat itu dan orang bijaksana itu harus berakar pada ketaatan kepada Allah. Jadi kualitas perbuatan dan tindakan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Bagian ini pasti sudah sering dibaca dan dipahami. Kita hari ini belajar bersama-sama dalam pergumulan kita hari ini. Usbu yang telah kita lewati, bahkan usbu baru nanti kita akan masuki dari Amsal bagian yang pertama ini. Ayat 1 disebutkan tentang Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Salomo memang terkenal, Bapak Ibu. Dia terkenal karena hikmatnya dan ia menulis banyak perkataan bijak. Kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 29 disebutkan di sana, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Itu Salomo yang kita kenal. Dan Bapak Ibu, ternyata dari bacaan tadi itu kita memahami bahwa Salomo pun sebagai orang yang kita kenal, orang yang berhikmat, raja yang berhikmat, ia pun belajar dari pola pendidikan. Ada pengaruh pendidikan Mesir yang memberikan perhatian besar terhadap usaha untuk menumbuhkan sikap mental dan tata krama dalam mewujudkan pengabdian kepada negara. Salomo belajar dari pola pendidikan Mesir tentang bagaimana
membangun sikap mental dan tata krama dalam mewujudkan pengabdian kepada negara. Menarik Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu, kita juga pasti paham dan sudah sangat akrab bagaimana Salomo meminta hikmat dari Allah. Kita membaca, kalau baca kitab pertama Raja-Raja pasal 3, doa Salomo memohon hikmat. Ayat 7 sampai 14. Saat ia mengakui, saat ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, papanya Daud, ia masih sangat muda. Kalau terjemahan baru 2 LAI itu menerjemahkannya muda belia. Kalau terjemahan baru yang pertama atau yang ke-1 itu menerjemahkan sangat muda. Kalau kita lihat pengertian itu, muda belia berarti diperkirakan itu masih usia remaja. Menjadi raja di usia yang masih belia, muda belia. Dan tentunya belum berpengalaman. Itu dia akui, dan ia harus melakukan tugas-tugas kepemimpinannya di tengah-tengah umat yang besar. Tak terhitung dan tak terkira banyaknya. Salomo meminta hati, dan dalam keadaan itu ia meminta hati yang paham untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang paham untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkenaan pada permintaan Salomo itu. Dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan selanjutnya pada ayat 14 itu dikatakan, tetaplah hidup menurut atau mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan seperti ayahmu Daud. Ya. Seperti ayahmu Daud, seperti papamu Daud. Itu penting. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pengajaran hikmat bangsa Israel itu berlangsung mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, di dalam istana sebagai bagian dari kehidupan bangsa, tetapi juga di dalam bait suci, tempat di mana umat bersekutu. Umat berjumpa dengan Allah, umat berjumpa dengan sesama. Di situ berlangsung pengajaran hikmat. Jadi tidak saja secara individual, tetapi secara komunal, dalam persekutuan bersama-sama. Hikmat itu tumbuh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hikmat itu memasuki seluruh ruang-ruang kehidupan kita, sehingga hikmat itu yang disebut hikmat dalam kitab Amsal ini bersifat tidak saja teologis tapi praktis. Tidak saja urusan kita dengan Allah, tetapi juga sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Sikap hidup sehari-hari yang dituntun oleh firman Allah, atau firman Allah yang diwujudkan tidak saja dengan kata-kata dalam khotbah-khotbah kita, tapi dalam hafalan kita, tapi dalam sikap kita sehari-hari. Kehendak Allah itu nyata lewat sikap kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama seperti umat Israel, pengajaran hikmat bagi kita juga bertujuan untuk mendidik manusia. Ketika kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional, pendidikan memanusiakan manusia. Pengajaran hikmat itu bertujuan untuk mendidik manusia, anak-anak muda belia, generasi muda agar memiliki karakter hidup yang baik, sopan, jujur, adil, dan sikap hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Termasuk mendidik dan melatih calon-calon pemimpin atau pejabat negara untuk memiliki kemampuan intelektual dan kebijaksanaan, sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Salomo masuk di wilayah-wilayah itu. Tidak saja keluarga, tetapi istana dan juga dalam kehidupan umat di bait Allah. Apa yang dilakukan Salomo sebagai pemimpin yang muda belia dalam tanggung jawabnya yang besar, ia pun ternyata belajar dari bangsa Mesir. Salomo itu belajar dari pola pendidikan bangsa Mesir. Dan itu menunjukkan bagi kita semua hari ini bahwa hikmat juga dapat dipelajari dari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai proses memperoleh kebijaksanaan.
mulai dari rumah kita, tempat kita bekerja, ya, kita bisa belajar dan kita terbuka untuk belajar, untuk menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman kita, sehingga kebijaksanaan itu terus tumbuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ayat 2 sampai ayat 6, faedah dari hikmat dan didikan. Secara umum Bapak Ibu, pengertian hikmat adalah kepandaian, meliputi kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Dalam beberapa bagian Alkitab, hikmat terkait dengan kemampuan intelektual, keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Jadi ada juga keterampilan, tidak saja pengetahuan, tapi keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Dan juga pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk bertindak, bertutur kata, juga menolong seseorang menghindari bencana dan hal-hal yang mencelakakan dirinya dan sesamanya. Hikmat mencakup upaya-upaya kita untuk menjaga dan menolong diri kita menghindar dari bencana dan hal-hal yang mencelakakan diri kita dan orang lain. Dan hikmat dalam pengertian itu pula menyangkut Bapak Ibu, terkait dengan pengetahuan moral kita, pengetahuan keagamaan kita, serta bersifat sekali lagi tidak saja menjadi urusan dengan Tuhan, tetapi juga menjadi urusan kita dalam hidup sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, didikan sangatlah penting. Untuk menjalani semua itu, didikan sangatlah penting. Dalam bahasa aslinya musar, menunjuk pada pengajaran praktis, tetapi juga koreksi moral bagi seorang guru kepada muridnya. Didikan itu tidak saja kita berikan sejumlah pengetahuan, pengajaran, tetapi juga ada koreksi moral dari seorang guru kepada muridnya. Koreksi moral seorang tua kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Bahkan juga koreksi dari Allah kepada mereka yang memiliki lewat firman-Nya kepada umatnya, sehingga memiliki tata tertib hidup, sehingga ungkapan-ungkapan kata yang bermakna akan mereka ucapkan karena mereka mampu untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Didikan itu akan menjadikan seseorang pandai. Sakal dalam bahasa Ibrani, sakal, seorang menjadi pandai. Tentunya kita juga bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia. Orang pandai itu adalah orang yang cepat belajar dan cepat memahami, disebut orang pandai. Untuk melakukan kebenaran, cepat belajar tetapi cepat memahami untuk melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi umat Tuhan tidak saja memahami bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, tetapi harus menghidupi nilai-nilai kebenaran, harus menghidupi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam kata dan perbuatan mereka. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang menghidupi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran adalah orang-orang pandai. Orang-orang pandai. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kemampuan untuk menghidupi nilai-nilai tersebut akan kemudian membangun kecerdasan. Pandai kemudian akan diikuti oleh kecerdasan. Akan membuat kita terus tumbuh kecerdasan kita. Berpikir logis dan kritis untuk memilah yang baik dan yang jahat. Kadang-kadang ini beda tipis. Baik dan jahat itu beda tipis. Karena itu kita harus punya kemampuan untuk bisa memilah yang baik dan yang jahat. Tentunya sekali lagi dibutuhkan proses. Dibutuhkan proses di mana kecerdasan akan tumbuh dalam pengalaman. Kecerdasan itu akan tumbuh dalam pengalaman. Akan tumbuh dalam pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman bersama, pengalaman-pengalaman di lingkungan di mana kita bekerja, di mana kita membangun kehidupan kita. Sehingga dengan begitu dari seluruh proses itu akan terbangun kebijaksanaan, akan melahirkan kebijaksanaan.
Seperti Salomo yang muda, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang yang tak berpengalaman, bahkan orang yang dipandang bijak dan berhikmat, tidak boleh berhenti dalam berbagai untuk mendengar dan belajar pengajaran iman dalam berbagai bentuk. Kalau dalam sastra Ibrani, itu bentuk-bentuknya seperti amsal, ibarat atau perumpamaan, perkataan, hingga teka-teki sekalipun. Jangan pernah berhenti. Bahkan Bapak Ibu, banyak sekali petuah-petuah, kata-kata bijak dari papa dan mama kita, oma dan opa kita, dalam kehidupan budaya kita, ada banyak itu. Itu jangan pernah terabaikan. Kita harus terus belajar memahaminya. Kita belajar dan akan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang telah dibangun selama ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setiap aspek dalam kehidupan kita dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi pribadi, keluarga, sebagai bagian dari masyarakat bangsa, masyarakat kota ini, dan juga akan membuat kita menjadi pribadi dan keluarga, masyarakat, bangsa yang akan lebih baik dan juga lebih bijak dalam menghadapi segala situasi serta dalam berbagai peran kita masing-masing. Setiap peran kita, dimanapun kita ada, mulai dari rumah-rumah kita, semua peran kita harus kita lakukan dengan terus belajar dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Bagian akhir ayat 7, Tuhan sebagai sumber hikmat. Kata permulaan Bapak Ibu dalam terjemahan aslinya berarti langkah pertama atau dasar utama, permulaan. Berarti langkah pertama atau dasar utama. Jadi takut akan Tuhan adalah langkah pertama, adalah dasar utama bagi setiap pengajaran hikmat dan didikan yang mendatangkan pengetahuan. Hal inilah yang akan membedakan umat Israel, membedakan pengikut-pengikut Kristus untuk takut Tuhan. Orang lain bisa memperoleh hikmat, bisa mengejar kepintaran dengan motivasi yang berbeda dengan kita. Kita membangun hikmat, kita mendapatkan hikmat, kita membangun rumah tangga kita dengan hikmat karena kita takut Tuhan. Itu beda. Dan itu yang membedakan umat Israel, itu yang membedakan pengikut-pengikut Kristus dengan yang lain. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, karena itu orang yang disebut bodoh adalah orang yang memandang rendah pengajaran hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh itu tahu akan ada hikmat dan didikan. Orang bodoh itu tahu ada hikmat dan didikan. Tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia menganggap tidak penting. Saya kira kita sudah tahu dan kita selalu membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Semua kita yang hadir saat ini, anak-anak kita tumbuhkan dalam pengenalan firman Tuhan di rumah-rumah kita. Dan karena itu kita tahu dan kita mengerti, kita semestinya belajar untuk melakukannya dan tidak menjadi orang-orang bodoh yang tahu tapi tidak melakukan, malah menganggap remeh, malah menganggap tidak penting. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, belajar dari pengalaman pengajaran hikmat dan didikan dalam Amsal Salomo di hari ini. Saya ingat kalau Bapak Ibu pernah baca buku Seri Selamat Andar Ismail mengingatkan bahwa sikap hidup bijak itu diperlukan pertimbangan yang rasional. Itu diperlukan. Namun pertimbangan rasional itu justru lahir dalam keteduhan dan kedekatan kita dengan Allah. Jangan pernah abaikan saat itu. Jangan pernah mengabaikan saat itu di dalam keadaan apapun, se-emergensi apapun. Kita percaya ya, tadi lagu bilang, Tuhan tahu segalanya. Dan di saat-saat seperti itulah kita mendapat curahan hikmatnya
Jadi jangan pernah berhenti untuk mendapatkan saat itu. Belajar memahami, belajar untuk turut serta dalam saat-saat itu. Dalam keteduhan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang berhikmat memiliki kepandaian. Tentunya pengetahuan tidak cukup. Dia harus juga cerdas. Dan pengetahuan dan kecerdasan yang tumbuh itu akan membuat orang-orang berhikmat itu akan melakukan sesuatu yang bijaksana. Sesuatu yang bijaksana karena kita dituntun oleh kehendak Allah. Karena kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam setiap keputusan dan keyakinan kita untuk melangkah di usbu yang baru nanti. Amin.
Jemaat, marilah berdiri dan kita mengaku iman rasuli secara bersama-sama. Kita mengatakan demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, baik darah Maria, yang menderita di bawah pemberian Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejahatan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, dia di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pujian dari Dana Noya. Iya, Bapak Ibu, Saudara semua, lagu yang kita bawakan di hari ini memotivasikan katorang supaya katorang tetap berharap kepada Tuhan dan percaya Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan katorang punya luka dan kesalahan yang katorang buat. Karena tantangan yang katorang hadapi, disitulah katorang dibentuk. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to the hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return. Heal every heart and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There be no world, and there be no chains. When Jesus come, let today be the day. Come from the world, and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every heart and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. And we stand face to face. Come, lay it all down.
has come. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum memberi, dengarlah anjuran dari Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sedang dari surga, kami beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
penebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayananmu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur yang telah kita berikan bagi Tuhan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari Maluka Bambuin Ensemble. Ini dari jemaat Tuni dan Mahia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami Maluka Bambuin Ensemble yang berasal dari Dusun Tuni dan Negeri Hatalai akan membawakan lagu yang pertama dengan judul Goodness of God. Lagu Goodness of God adalah sebuah lagu yang diproduksi oleh Bethel Music, salah satu label rekaman musik rohani dari Amerika. Lagu yang dinyanyikan oleh Jen Johnson, istri dari Brian Johnson, adalah salah satu pendiri sekaligus pemimpin dari Bethel Music. Inti dari lagu ini mengingatkan kita kepada kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita, dan lagu ini telah diaransemen oleh Rence Alphonse. Semoga menjadi berkat.
lagu yang kedua, Molucca Bambuin Ensemble akan membawakan lagu dari Kidung Jemaat nomor 67 dengan judul Hai Anak-anak Muda dan Belia. Lagu ini ditulis oleh Jerry Selangit, dibuat dalam tangga nada pentatonik Jawa Laras Pelok. Oleh karena itu, Rince Alphonse membuat aransemen dengan menggunakan style gamelan Jawa dan gamelan Bali. Semoga menjadi berkat.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan akhiri doa Bapa kami, akan mengakhiri doa syafaat dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Marilah dalam keteduhan hati kita dan ketenangan hati kita, kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Marilah berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai pribadi dan keluarga, sebagai masyarakat dan bangsa ini. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang kami alami, bahkan dalam persekutuan kami di saat ini, kami percaya bahwa kami tidak melakukannya sendiri. Kami tidak melewatinya sendiri. Kami tahu bahwa setiap pengalaman hidup kami telah kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan kami yang terbatas, kemampuan kami yang juga terbatas, membuat kami tidak mampu untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan tindakan-tindakan dalam keadaan atau situasi yang darurat sekalipun. Tetapi kami ternyata sanggup untuk menjalani dan melewati usbu yang lalu. Kami telah menjalani hari-hari kehidupan kami hingga di minggu pertama bulan Mei ini. Kami tentunya bersyukur bersama-sama dengan semua pribadi dan keluarga, orang-orang kekasih kami di dalam persekutuan ini yang karena berbagai kepentingan ada di kota Ambon, karena berbagai tugas dan peran mereka di tengah-tengah masyarakat dan gereja ini. Mereka ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami di ibadah saat ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua orang karena kasih Tuhan tidak pernah kenal batas. Kami berdoa dan mendukung seluruh pelayanan-pelayanan syukur yang kami bawa dalam pergumulan setiap keluarga dan pribadi. Hari-hari ulang tahun bertambah usia dan juga usia kelahiran dan juga usia perkawinan. Tetapi juga keberhasilan-keberhasilan, kemajuan-kemajuan kerja kami. Capaian-capaian kinerja dan usaha kami yang telah kami capai. Tetapi juga Tuhan, kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda kami masih alami. Tetapi itu tidak mematahkan semangat dan daya juang kami, daya hidup kami. Karena itu di dalam setiap keadaan dan situasi Tuhan, di saat suka dan duka, kami berdoa. Kami mendukung setiap pergumulan, setiap pribadi dan keluarga-keluarga. Untuk sukacita, bahkan duka cita, untuk tawa dan air mata. Biarlah kami tumbuh di dalam pengetahuan dan hikmat dari Tuhan. Belajar dan memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami sanggup untuk tetap menjalani kehidupan ini. Kami sanggup untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Tindakan-tindakan, tutur kata kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Baik itu di rumah-rumah kami, tetapi juga di lingkungan-lingkungan kami bekerja, di tempat-tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ya Allah kami telah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami telah belajar dan memahami kehendak-Mu di usbu yang telah kami lewati. Usbu baru terbuka di hadapan kami. Karena itu dalam syafaat ini kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami, sekaligus pengakuan kami atas kemahakuasaan-Mu, atas cinta kasih-Mu bagi kami. Kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kami tidak saja percaya kepada kemahakuasaan-Mu, tapi kami ingin mempercayakan hidup kami di dalam kemahakuasaan. Kami ingin menaklukkan hidup kami di dalam kehendak-Mu Tuhan. Jika kehendak kami, jika kehendak orang lain, jika karena kekuasaan, kami takluk. Kami tidak sanggup untuk melakukan apa yang kami harus lakukan sebagai perintah-Mu. Saat ini kami berdoa, biarlah di dalam kasih-Mu kami akan menaklukkan seluruh hidup kami. Kehendak, tutur kata dan sikap kami di bawah kuasa Tuhan. Melakukan, belajar dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itulah yang menjadi dasar utama kami melakukan berbagai aktivitas. Kami melakukan berbagai usaha dan pekerjaan kami. Kami membangun kehidupan kami pribadi maupun keluarga dan rumah tangga kami. Hidup kami punya visi. Kami tidak sekedar pintar dan pandai. Kami tidak sekedar punya pengalaman, tapi kami menghidupkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran
dari rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami bekerja, tanpa kami takut bahwa kami tidak akan nanti menjadi orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang diabaikan karena melakukan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Kami berdoa Tuhan ya Allah kami, setiap peran kami, mulai dari rumah-rumah kami, sebagai orang tua suami istri, anak-anak kakak beradik, kami berdoa. Setiap peran-peran yang kami lakukan, kiranya kami taruh di dalam kehendak Tuhan. Ajarkanlah kami untuk melakukan semuanya, sekecil apapun peran kami, sekecil apapun pekerjaan yang harus kami geluti Tuhan. Hingga kedudukan dan jabatan, kepercayaan di tempat-tempat kami bekerja, kepercayaan dari Allah di lingkungan-lingkungan pemerintahan, di lingkungan-lingkungan instalasi militer, TNI, Polri, juga di lingkungan-lingkungan swasta. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau jadikan semua peran itu sebagai peran yang dikendalikan oleh Tuhan. Setiap jabatan dan kedudukan, setiap kepercayaan, sehingga setiap kepercayaan itu dapat dilakukan secara tuntas. Anak-anak Tuhan dan kami semua akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan. Dan kami percaya itu tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan dan yang Tuhan karyakan bagi kehidupan kami. Tuhan telah melibatkan kami dalam seluruh karya Tuhan setiap waktu. Karena itu jadikanlah kami orang-orang yang berarti, orang-orang yang bermakna dengan semua yang ada pada kami. Warisan-warisan iman yang ada pada kami, warisan orang tua-tua kami, nasihat-nasihat, petuah-petuah yang diturunkan, diwariskan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi warisan yang tidak akan pernah dimakan rayap dan juga ngengat. Kami datang kepadamu Tuhan dan berdoa, kiranya untuk setiap usaha dan kerja kami, untuk seluruh karya dan upaya untuk membangun masa depan anak-anak kami, pendidikan mereka di berbagai jenjang, baik itu di usia dini, pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi di kota ini maupun di luar kota Ambon, di luar negeri sekalipun Tuhan. Doa kami, kiranya Tuhan akan tetap memberikan mereka hati untuk menaklukkan dan juga tetap taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Sehingga masa depan mereka tidak hanya diusahakan oleh mereka, tapi diatur oleh Tuhan, dan Tuhan menyediakan segala hal. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dan karena itu Tuhan, untuk semua hal Tuhan, untuk semua kepemimpinan Tuhan selama kami memasuki tahun ini, hingga di hari ini saat kami berjumpa di sini, kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan yang telah menuntun kami. Satu hal yang kami minta seperti Salomo, berikanlah kami hikmat, berikanlah hati kami untuk menimbang yang baik dan yang jahat, sehingga dengan demikian kami membangun pengetahuan, kami membangun kecerdasan, kami membangun kejujuran sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa mengendalikan diri kami, orang-orang yang bisa mengatur langkah hidup ini. Sebagai papa dan mama akan memberikan dan menjadi teladan dan contoh dalam rumah-rumah kami, kakak kepada adik, tetapi juga anak-anak yang mendoakan orang tua dalam setiap pekerjaan dan usaha. Para dosen dan guru, orang-orang yang memberikan pembinaan dan pengajaran, para pengasuh, semua orang pembina dan pengajar hikmat, orang-orang yang mewariskan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tuhan berkati agar kami semua akan tidak pernah berhenti untuk belajar dan memahami hikmat Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kami, yang berbeda latar belakang budaya, cara pandang, kami tidak bisa menjadi orang-orang yang mengabaikan mereka di dalam kehidupan ini. Kami diajarkan oleh firman-Mu untuk belajar, untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan lewat kehadiran sesama kami, lewat kehadiran alam ini, karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami dan kami menemukan Tuhan dalam kehidupan kami yang nyata. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Ya Tuhan ya Allah kami meminta hikmat daripada-Mu Tuhan hari ini, sehingga kami sanggup untuk menjalani semua tantangan hidup ini. Pergumulan di antara kami beda-beda, ada yang tua, ada yang muda. Anak-anak kami yang terus tumbuh
biarlah mereka dituntun dalam kasih, dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus yang terus membuat kami tumbuh di dalam keyakinan, mempercayakan seluruh hidup kami, menaklukkan seluruh keinginan dan harapan kami, kehendak kami di bawah perintah dan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami untuk meminta hikmat daripada-Mu di dalam persekutuan kami ini. Juga kami meminta hikmat daripada Tuhan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bangsa ini. Hikmat bagi pemerintah kami, pemerintah di tingkat pusat, Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Semua yang telah Tuhan tetapkan dalam peran-peran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Tuhan berikanlah sehingga hikmat Tuhan itu akan menjadi kekuatan, akan menumbuhkan kebijaksanaan dalam setiap keputusan dan tindakan untuk mengusahakan keadilan, kebenaran dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan tetapkan dalam peran-peran sebagai eksekutif, dalam peran-peran legislatif dan juga peran-peran yudikatif. Tuhan berkati sehingga curahan hikmat-Mu itu akan menguatkan setiap anak-anak Tuhan, setiap warga gereja, setiap orang-orang percaya, tetapi orang-orang yang menikmati dan merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran kami di seluruh wilayah pelayanan dan pengabdian kami. Kami berdoa bagi seluruh aparat TNI Polri untuk seluruh tugas-tugas keamanan dan juga pertahanan bangsa kami, baik itu di darat, laut, bahkan di udara sekalipun. Tuhan berkati agar seluruh kebersamaan, tugas-tugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan bangsa dan masyarakat kami akan kami bangun dalam kekuatan bersama-sama, baik itu sebagai TNI Polri maupun sebagai warga masyarakat dan warga bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi para pemimpin gereja di tengah-tengah dunia ini, bangsa kami, di tengah-tengah seluruh kehidupan kami untuk mengusahakan kehidupan sebagai gereja-gereja yang menyaksikan nama Tuhan, sebagai kesempatan kami untuk mewujudkan terus keutuhan gereja-gereja di Indonesia, di muka bumi ini. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, kiranya dihikmati oleh Tuhan. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, seluruh para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, hikmat daripada Tuhan kami mohon kepadamu, sehingga mereka dalam seluruh rangkaian pelayanan dan dalam seluruh kekuatan dan pergumulan bersama dengan umat, mereka berdoa orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang patah semangat dan hilang harapan dipulihkan dan dikuatkan. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah semua yang kami harapkan dan kami mohon daripadamu hari ini, hikmat daripadamu akan tercurah. Kami berdoa, berkatilah semua yang telah kami persembahkan bagi Tuhan, puji-pujian, seluruh iringan musik untuk mengagungkan nama Tuhan. Semua yang telah kami lakukan, dukungan-dukungan untuk persembahan dalam ibadah ini. Para teknisi, kolektan, solo, paduan, suling, semua rekan-rekan yang juga melakukan tugas-tugas untuk mengelola musik, para singers, tuagama, semua orang yang telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam kuasa dan kasih Tuhan, dalam keteduhan hati kami di tengah-tengah bait-Mu yang kudus ini. Kami doakan kiranya semua karya dan pengabdian pelayanan ini menjadi berkat bagi semua kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa kami kepadamu. Sertaan-Mu dan kasih-Mu kami butuhkan. Hikmat-Mu kiranya menuntun kami. Dan ajarkanlah kami untuk tidak saja menjadi orang-orang yang berdoa, tapi juga melakukan apa yang kami doakan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini akan kami syukuri dan ampunilah kami akan kesalahan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Ibu saudara-saudara serta anak-anak kekasih, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaklah memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kita bersyukur di akhir kebaktian ini. Kebaktian kita selesai. Bapak Ibu selamat siang. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam ibadah yang akan datang. Shalom.